Selain kawasan Puncak, Bogor punya Pamijahan yang juga menjadi surga wisata alam. Terletak di kaki Gunung Salak, membuat kawasan ini memiliki banyak sekali destinasi wisata yang cocok untuk menjadi spot refreshing maupun healing. Salah satunya adalah Ranggon Hills. Di sini, pengunjung bisa menikmati indahnya panorama kaki Gunung Salak dengan sejumlah wahana permainan yang seru hingga spot foto cantik non-estetik. Tetapi yang menarik, tak banyak yang tahu bahwa area perbukitan ini konon dulunya merupakan tempat bertapa tokoh sakti Pajajaran. Sosok yang disebut Eyang Santri itu mengasah ilmu kebatinannya di salah satu lembah bukit ini. Selengkapnya, di Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Berada di wilayah Kampung Pasirengit, lokasi Ranggon Hills berdekatan dengan Curug Pangeran yang lebih dulu terkenal. Untuk mencapai area inti Ranggon Hills, pengunjung harus berjalan kurang lebih 500 meter dari tempat parkir kendaraan. Memasuki loket tiket, wisatawan akan disambut dengan spot foto unik berupa tenda kayu bertuliskan Wilujeng Sumping yang berarti selamat datang. Dari sini, rute trekking mulai menanjak dan cukup menantang. Namun semua itu akan terbayar dengan panorama indah perbukitan yang menyegarkan mata. Apalagi terdapat sebuah rumah pohon yang menjadi spot foto sekaligus tempat bersantai melepas lelah bagi wisatawan. Lokasi Ranggon Hill sendiri dulunya disebut Bukit Limo oleh warga sekitar. Pasalnya, keberadaan pohon jeruk limau sangatlah banyak di area bukit ini. Awalnya tak ada niat dari Haris selaku pengelola untuk membuka kawasan wisata ini. Semua berawal dari ketidaksengajaannya ketika membagi foto rumah pohon pribadinya di media sosial. Pas gitu saya kan iseng-iseng aja bikin Ranggon itu. Nah, Ranggon itu rumah pohon. Jadi tadinya buat ngadem aja gitu. Buat ngadem aja. Nah, habis itu saya upload di media sosial. Ternyata viral. Ya udah saya manfaatin gitu kan. Tanah yang awalnya kosong tersebut pun mulai ramai dengan datangnya pengunjung. Dari situlah Haris memutuskan untuk mengembangkan tempat wisata yang ia sebut sebagai Ranggon Hills. Tetapi, keputusan membuka kawasan ini ternyata berbuah pada persinggungan Haris dengan dimensi goib. Bahkan kejadian aneh dan mistis sudah dialami pengunjung sejak Ranggon Hills dibuka untuk umum pada tahun 2016 silam. Gak sengaja saya foto-foto, ternyata di foto itu ada orang, ada sosok orang tinggi besar, terus rambutnya gondrong, kepalanya diikat, terus di sininya ada gelangnya itu. Nah, dia tuh tepat ada di sebelah sana, terus dua orang dia di sebelah sana satu, sebelah sini satu, dan di tengah-tengahnya itu ada sosok kakek-kakek. Kakek-kakek itu pakai baju warna hitam, terus pakai belangkon juga. Jadi dia kayak yang bersila itu kayak yang lagi zikir gitu. Keanehan itu tidak membuat Haris takut. Bahkan dia menamakan beberapa wahananya dengan sebutan yang bisa dibilang nyentrik. Dari ayunan maut hingga meja melayang. Entah kebetulan atau tidak, justru di wahana inilah beberapa penampakan makhluk goib sering terlihat. Tetapi menurut Haris, semua itu masih dalam taraf yang wajar. Iya, yang namanya di hutan pasti banyak ya penunggu-penunggunya, makhluk-makhluk yang lainnya ya. Termasuk kayak wanita berambut panjang, kain putih juga bergelantungan gitu kan. Iya, tapi ya alhamdulillah dia nggak mengganggu sih gitu kan. Tapi ada aja yang melihat gitu. Penampakan-penampakan itu justru membuat Haris penasaran dengan seluk-beluk sejarah lokasi ini. Setelah mencari tahu, Haris pun mendapat info bahwa bukit seluas kurang lebih 6 hektar ini diyakini sebagai petilasan ulama sakti yang akrab disapa Eyang Santri.
Sosok yang dipercayai hidup di era Pajajaran itu diyakini adalah ulama Sunda keturunan Jawa dengan nama asli Kanjeng Pangeran Haryo Joyokusumo. Sayangnya, semua itu hanya didapat dari tutur lisan tanpa ada catatan tertulis. Sementara itu, lokasi dari Eyang Santri mengasah ilmu kebatinan diyakini berada di lembah cantik yang disebut Cipengaduan. Nah, di Cipengaduan itu tempatnya Prabu Siliwangi gitu. Perkumpulnya Prabu Siliwangi. Jadi perkumpulan itu tempat dia sembahyang, terus berzikir. Makanya diikutilah oleh si Eyang Santri itu di sini gitu. Dan sampai sekarang pun masih ada gitu. Cuman nggak terlihat gitu sama kita gitu. Tapi dia masih ada di situ gitu. Ingin mencari lebih jauh, kami pun beranjak menuju lembah Cipengaduan yang tidak terlalu jauh dari Ranggon Hills. Tetapi tiba-tiba saja cuaca berubah drastis. Kami pun bertanya-tanya, apakah ini sebuah pertanda goib atau justru kami dilarang menuju Cipengaduan? Berbekal niat baik dan tulus, kami pun percaya diri untuk melanjutkan perjalanan ini. Jalan setapak berbatu menjadi lebih sulit untuk kami lewati karena hujan masih deras mengguyur kami. Apalagi medan di sekitar bukit ini masih dipenuhi dengan lebatnya pepohonan hutan. Tak berapa lama kami pun sampai di lembah Cipengaduan. Sembari mengambil nafas sebentar, kami pun takjub dengan pemandangan seindah ini. Kolam dengan air yang jernih seolah menyapa kami dan mengajak kami untuk terjun ke dalamnya. Jika ini adalah benar tempat bertapa Eyang Santri, kami pun paham kenapa. Suasana sejuk dan syahdu di lembah ini memang sangat cocok untuk menenangkan jiwa. Haris pun menyebut lokasi ini memang kerap dikunjungi pegiat spiritual ataupun wisatawan yang punya niat tertentu. Ada aja, ada. Cuman untuk niat tawasul aja gitu ya, untuk minta keberkahan aja gitu, buat ketenangan lah gitu, bukan buat macam-macam gitu. Bahkan banyak yang percaya bahwa air di kolam ini punya khasiat tersendiri. Di tempat itu ada buat untuk mencari jodoh, ada buat kekayaan, ada buat kedugalan gitu. Nah, tergantung niatnya aja gitu. Meski punya mitos tertentu, Haris tak punya keinginan muluk-muluk terkait Cipengaduan. Dia hanya berharap pengunjung bisa datang dengan tenang dan menikmati suasana alam yang belum terjamah ini. Di sini ada sejarahnya gitu, sejarah petilasan yang belum orang ketahui gitu. Dan di sini juga bisa buat jarah atau mau berzikir gitu, biar tenang. Suasana yang kental dengan aura berbeda tak bisa dipungkiri masih lekat dengan keberadaan Ranggon Hills. Tetapi hal itu tak menyurutkan niat pengunjung untuk berwisata ke tempat ini. Kalau dilihat sih ini kan daerah kayak perbukitan gitu kan ya, dekat area Gunung Salak juga ya. Dan di sini sih kayak pemandangannya tuh kayak rumah pohon yang emang untuk santai-santai, dan ternyata pas dicari tahu banyak area permainannya, kayak ada ayunan, sepeda gantung gitu kan, dan lain-lain gitu. Hanya dengan Rp10.000 saja, wisatawan sudah bisa mengunjungi Ranggon Hills dan menikmati wahana bermainnya. Atau jika kurang, kita juga bisa mengunjungi sisi lainnya di lembah Cipengaduan.